Shalom semua warga kerajaan, kiranya kita lebih mengerti tentang Sang Raja dan kerajaannya. Maka karena itu kita melihat a love story daripada raja yang disebut dalam Alkitab di bumi ini. Contohnya adalah King David. Dalam Injil Matius, semua ada disebut raja, termasuk Salomo yang dikatakan paling kaya yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Tetapi David disebut the king. Tetapi tentu saja karena menurunkan the King of Kings, Tuhan Yesus Kristus. Suatu kejadian di dalam kehidupan pada David, yaitu ketika dia membawa kembali tabut Allah yang selama 40 tahun dibiarkan di zaman Raja Saul. Dibiarkan saja. Dan David berkata, aku tinggal di dalam rumah yang dipapani dengan baik. Ya, bukan wallpaper ya, tapi dipapani dengan baik. Tetapi kemah Tuhan ada di mana? Dia membawa kembali tabut perjanjian itu. Dan ketika dia pulang, tanda orang yang berkenan pada Tuhan hidupnya keluar berkat. Ayat 20 berkata David bless, ya, memberikan berkat, barak kepada seisi rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Michal binti Saul. Menarik sekali tidak disebutkan Michal istri David, tapi Michal binti Saul. Kita tahu bagaimana ketika David mengalahkan Goliat, ada satu janji yang tidak dipenuhi oleh Raja Saul, yaitu menyerahkan putri pertama Merab, yaitu untuk menjadi istri pada David. Sebaliknya dia serahkan pada orang lain. Ya, dia wan prestasi saudara. Tetapi Michal, putri yang kedua yang paling kecil, ya, putri daripada Raja Saul, mencintai David. Dan kita tahu Michal jadi istri pertama daripada David. Tapi kemudian pada suatu timbul iri hati dan dengki pada Saul. Dan David melarikan diri menjadi public enemy, wanted number one di kerajaan daripada Saul. Dan Michal juga diserahkan pada orang lain tuh, namanya Paltiel. Mungkin seorang pengusaha begitu. Tetapi ketika David menjadi raja di Hebron. Ya, di Hebron pada saat itu dia menuntut kepada Isboset, putra daripada Saul, untuk memberikan kembali Michal. Saya tahu ini dilarang firman Tuhan ya. Kalau orang sudah menikah dengan orang lain lalu kembali perjanjian lama ya, dia tidak boleh kembali menjadi istri pada David. Karena kita mengatakan Michal binti Saul. Dan memang dia lebih mirip Saul, tidak mirip dengan David. Kalau orang menikah mestinya kan jadi lebih mirip. Ini pernikahan politik saudara. Dan kemudian dia merendahkan David. Raja Israel menelanjangi diri. Karena David menari-nari di hadapan Tuhan. Saudara tahu di dalam kerajaan zaman dulu ada pelawak yang disebut jester. Yang membuat raja itu tersenyum sukacita. Dia membuat gerakan lucu-lucu. Itu yang dilakukan oleh David. Dia tidak menari secara koreografi. Dia memandang ke atas dan ingin membuat Tuhan senang. Dan apa yang terjadi? Michal tidak memiliki anak sampai akhir hidupnya. Dia bukan mandul saudara. Tetapi tidak lagi ada hubungan yang intim dengan David. Sampai akhir hidupnya. Ini kita lihat contoh bagaimana tidak menyenangkan sang raja. Penghinaan yang keluar. Ada seorang suami tanya, Tuhan, dulu istriku kayak malaikat, sekarang kayak setan. Tuhan bilang, aku menciptakan dia jadi malaikat. Kamu yang buat dia jadi setan. Itu satu ungkapan gitu aja. Dalam Tuhan tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau engkau tidak menyenangkan sang raja, bukan berkat yang datang. David memberkati seisi rumahnya. Saya percaya penjaga pintu diberkati. Tetapi Michal menolak dengan menghina. Jangan menghina sang raja. Dan engkau tidak akan mendapatkan berkat daripada dia. God bless you, warga kerajaan. A sad love story. Amen.
Shalom, saya Feberia akan menyampaikan 5 Minutes Generation message minggu ini dengan tema humility atau kerendah hatian. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan di Yohanes 13 ayat 12-15. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Yesus membasuh kaki para muridnya itu merupakan suatu tindakan yang tidak lumrah, butuh pertimbangan yang matang. Bukankah kalau memang diperlukan, para murid bisa aja membasuh kaki mereka sendiri gitu loh. Tapi Tuhan Yesus melakukannya untuk mendemonstrasikan kasih-Nya kepada murid-muridnya. Dengan cara seperti itu, Tuhan memberikan contoh kerendahan hati dan kerelaan untuk merendahkan diri. Terlebih lagi pada waktu sebelumnya, Yesus merestui tindakan Maria yang mengizinkan untuk mengurapi kepalanya. Dengan melakukan pembasuhan tersebut, Yesus menunjukkan bahwa tindakannya mengizinkan Maria bukan atas dasar kesombongan. Ia pun mau merendahkan dirinya dengan membasuh kaki para murid. Di samping itu, pembasuhan ini juga menjadi simbol pembasuhan secara rohani. Kerelaan untuk menghamba, melakukan pekerjaan layaknya pelayan yang paling rendah, dipakai Tuhan Yesus untuk memberikan keteladanan bagi kita. Setiap pribadi yang ingin turut ambil bagian dalam rohnya harus memiliki kerendahan hati setinggi apapun kemuliaan yang telah dicapainya. Tidak ada suatu pekerjaan yang terlalu rendah untuk kita lakukan jika melaluinya kita dapat memuliakan nama Tuhan. Memiliki kerendahan hati untuk saling melayani satu dengan yang lain akan menjadi fondasi yang kuat bagi gereja kita. Ketika dilakukan dengan tulus, tanpa tendensi dan kepura-puraan tentunya. Sang guru aja rela merendahkan diri. Layakkah para murid mengeraskan hati demi menjaga gengsi? So, hari ini kita sama-sama belajar untuk memiliki kerendahan hati. Amin. Sebelum kita menyiapkan hati dan meresponi setiap firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Bapa di mana Tuhan berikan kesempatan untuk kami dapat beribadah. Kami kini percaya Tuhan, walaupun kami menyaksikan ibadah ini secara online, kami yakin dan percaya Bapa tidak membatasi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi berjalannya ibadah ini Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan yang berperkara Bapa, biarlah ini adalah caramu Tuhan yang ambil alih Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom KJM, selamat beribadah kembali. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk datang ke dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita naikkan pujian ini. When the music fades, all is strips away, and I simply come, longing just to breathe something that's so forth that will touch your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you,
it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you,
Shalom rekan-rekan KGM Banjarmasin yang diberkati Tuhan. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya, dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di pagi menjelang siang ini kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang senantiasa terjadi atas kehidupan kami, sehingga hingga saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami angkat di hadapan Tuhan, dan kami percaya Tuhan menyempurnakan sehingga boleh menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus-Mu memberkati setiap kami, dan biarlah hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Rekan-rekan kaum muda yang diberkati Tuhan, pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema humility atau kerendahan hati. Pada pendahuluan, saya mencatat kerendahan hati merupakan salah satu ajaran dan teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Kerendahan hati sesungguhnya adalah sifat bijak dalam diri seseorang yang membuat ia dapat memposisikan dirinya sama seperti dengan orang lain. Tidak merasa lebih pintar, tidak merasa lebih hebat, dan dapat menghargai orang lain dengan tulus. Oleh sebab itu, pada saat sekarang ini, ketika kita memiliki kerendahan hati, maka saya percaya, dimanapun kita berada, dan apapun yang kita lakukan, saya percaya orang-orang di sekitar kita pasti akan menyenangi kita, serta kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Oleh sebab itu, kita akan belajar lebih jauh dasar firman Tuhan mengenai kerendahan hati, terambil dari 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang jongkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Sesuai dengan firman Tuhan pada siang yang indah ini, bahwa Petrus mau mengajarkan kepada para komunitasnya waktu itu, bahwa bagaimana supaya kita untuk memiliki yang namanya kerendahan hati, yaitu kita harus menghargai orang yang lebih tua dari kita. Dan ketika kita menghargai orang yang lebih senior dari kita, maka sudah pasti di dalam setiap kita pasti ada sikap kerendahan hati. Dan kemudian Petrus juga mengingatkan kepada kita bahwa di antara kita, atau mungkin yang kita satu level, atau mungkin ada adik-adik kita, di sana dikatakan, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang jongkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Petrus mau mengingatkan kepada kita semua bahwa betapa pentingnya sikap kerendahan hati tersebut. Karena ketika kita memiliki kerendahan hati ini, maka saya percaya dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat. Bahkan bukan hanya menjadi berkat. Dikatakan pada ayat 3, pada ayat 5, dan pada 1 Petrus 5 ayat 6 dikatakan bahwa karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktu. Ada satu berkat di balik kerendahan hati. Oleh sebab itu, mari kita belajar lebih jauh lagi bahwa bagaimana supaya kita tetap menjaga kita memiliki kerendahan hati. Ada beberapa hal yang harus kita pelajari supaya kita menjadi orang yang rendah hati
dan berkenan di kemenangan Tuhan serta diberkatinya. Yang pertama, jangan melakukan segala hal dengan terpaksa. Masih tetap di 1 Petrus 5 ayat 2a dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Petrus mau menyampaikan kepada para penatua di tempat itu bahwa bagaimana mereka harus menjadi orang-orang panutan supaya mereka senantiasa tidak menjadi batu sandungan, tetapi mereka tetap menjadi berkat dimanapun mereka melayani. Berbicara tentang kawanan domba di sini berbicara tentang komunitas, sama halnya dengan komunitas rekan-rekan muda yaitu KGM. Bahwa di dalam kita mengikuti KGM saat sekarang ini, tentu saya percaya di antara kita tidak ada punya motivasi bahwa kita datang di KGM atau kita mengikuti ibadah KGM dengan terpaksa. Karena ketika kalau kita mengikutinya dengan terpaksa, maka saya percaya berarti di dalam kita tidak ada sikap yang namanya kerendahan hati. Namun ketika kita melakukannya atau kita mengikuti ibadah KGM ini dengan sukarela, maka saya percaya ini ada satu sikap yang baik yang kita miliki, yaitu kerendahan hati. Karena dengan kita memiliki sikap kerendahan hati, apapun aktivitas yang kita lakukan termasuk ketika kita mengikuti ibadah KGM, maka saya percaya sesungguhnya kita menyadari bahwa ibadah itu penting bagi kita. Kita menyadari bahwa hubungan kita dengan Tuhan itu penting bagi kita. Sehingga tanpa kita terpaksa untuk harus mengikuti ibadah KGM ini, tetapi betul-betul dari kedalaman hati yang paling dalam, kita mau merindukan persekutuan kita dengan Tuhan melalui komunitas KGM yang diberkati Tuhan ini. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua masih tetap terdapat dari 1 Petrus 5 ayat 2b, yaitu jangan mencari keuntungan. Dan jangan karena mau mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri. Saya percaya kita semua yang beribadah saat ini bahwa tidak ada motivasi bahwa kita datang atau kita bersekutu di dalam Tuhan mencari keuntungan pribadi. Tetapi kenapa kita sampai beribadah? Tentu kita percaya bahwa hidup kita ada hingga saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu, penuh dengan kesadaran ketika kita datang beribadah, pastilah ada satu korban yang kita berikan untuk Tuhan. Yang pertama tentunya adalah berbicara tentang waktu. Semestinya waktu libur mungkin kita bisa pergunakan bersama dengan rekan-rekan kita untuk mungkin kita bermain atau melakukan apapun. Tetapi kita berani mengorbankan waktu kita untuk kita supaya dapat mengikuti ibadah KGM saat ini. Saya percaya ini adalah bagian daripada pengabdian diri, yaitu sikap kerendahan hati, bahwa kita menyadari hidup kita tidak dapat melakukan apapun tanpa penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita tidak punya motivasi untuk mencari keuntungan apapun di dalam kita beribadah, tetapi kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlalu baik di dalam setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita boleh ditolongnya, kita boleh dihindari dari mungkin sakit penyakit, dari mungkin pergumulan-pergumulan yang kita jalani. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, kita tetap ada hingga saat ini dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sekali lagi bahwa hal yang kedua, jangan mencari keuntungan, tetapi biarlah apapun yang kita lakukan, baik itu di dalam komunitas rohani kita, baik itu mungkin di dalam pekerjaan kita, baik itu mungkin di dalam komunitas kita di luar gereja, biarlah konsep kerendahan hati ini tetap ada, sehingga kita tidak semata-mata mencari keuntungan secara pribadi saja, tetapi kita memiliki yang namanya pengabdian diri, sehingga kita percaya apapun yang kita lakukan boleh diberkati Tuhan. Dan berikut yang ketiga adalah jangan memerintah. 1 Petrus 3, 1 Petrus 5
ayat 3a. Dikatakan demikian firman Tuhan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepada kamu. Tentu di dalam komunitas bukan hanya terdiri atas satu orang. Karena kalau satu orang maka saya percaya bukan komunitas. Di komunitas terdiri dari kumpulan beberapa orang, sama halnya seperti di dalam KGM ini. Ada mungkin yang senior, ada mungkin yang junior, ada mungkin yang pimpinan, ada mungkin yang bawahan, dan ada mungkin yang mengambil bagian dalam pelayanan, dan ada juga yang hanya sebagai anggota. Tetapi semua itu bukan menjadi masalah. Itu semua aman-aman saja. Tetapi yang menjadi permasalahan, kalau ada pribadi yang mungkin pekerjaannya hanya menyuruh atau hanya selalu menyampaikan perintah. Nah, ini firman Tuhan ini katakan bahwa janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Artinya apa? Bahwa di dalam kita berkomunitas atau dimanapun diri kita ditempatkan, biarlah kita tidak menjadi orang yang bahasanya ngebos, sedikit-dikit nyuruh orang, sedikit-dikit nyuruh orang, sedikit-dikit nunjuk orang. Tetapi mari kita belajar bahwa apapun yang kita lakukan, mari kita belajar melakukannya dengan cara bahwa alangkah baiknya kita melakukannya terlebih dahulu. Contoh, ketika mungkin di dalam komunitas KGM, begitu kita berbicara, mungkin ada seseorang yang kerjanya selalu menunjuk orang atau mungkin menyuruh orang lain. Maka lambat laun orang-orang di sekelilingnya pasti akan merasa terusik atau terganggu. Karena kenapa? Dengan kehadiran pribadi tersebut, mereka selalu berpikir bahwa sebentar lagi orang ini akan menyuruh saya. Sebentar lagi orang ini akan memerintah saya. Nah, biarlah hal-hal begitu itu tidak menjadi gaya hidup kita. Karena ketika kita selalu menyuruh orang lain, sedangkan kita sendiri tidak melakukan sesuatu yang nyata, maka sesungguhnya secara tidak kita sadari bahwa di dalam sikap kita ini berarti ada sedikit kecongkakan. Namun ketika kita selalu belajar untuk dengan rendah hati, maka kita bukan menjadi orang yang ngebos atau bukan menjadi orang yang selalu memerintah kepada orang lain, tetapi menjadi panutan atau teladan di dalam setiap komunitas. Dan hal ini dapat kita praktekkan di dalam setiap pergaulan kita dimanapun kita berada. Apakah di komunitas di dalam gereja, atau apakah di dalam tempat pekerjaan kita, atau mungkin di dalam rumah kita. Dan ketika kita tidak melakukan bahwa segala sesuatu hanya dilakukan dengan perintah, tetapi dengan kerendahan hati, kita mau melakukannya dengan seorang diri. Mungkin kalau sesekali boleh, tetapi kalau terus-menerus, maka saya percaya orang di sekeliling kita, mereka akan menjadi tidak happy dengan kita. Tetapi, tatkala ketika kita melakukannya dengan tulus hati dan seorang diri, walaupun mungkin orang-orang di sekeliling kita ada, maka mungkin mereka akan datang berkata kepada kita, contoh misalnya, Bang, boleh saya bantu? Atau boleh saya ikut mengangkatnya? Ini yang diperlukan. Ketika kita memiliki sikap kerendahan hati, maka saya percaya orang di sekitar kita, mereka ikut terpengaruh, mereka ikut mengalami dampak kita, sehingga kalaupun mereka harus melakukan apa yang semestinya kita lakukan, itu bukan karena kita memerintah mereka, tetapi mereka dipengaruhi oleh sikap baik kita, sehingga mereka juga ikut menjadi diberkati, dan kita pun menjadi berkat buat mereka. Dan saya percaya, dengan sikap seperti ini, maka ada sukacita dan ada damai sejahtera, baik bagi kita maupun bagi orang di sekeliling kita. Karena kenapa? Karena di dalamnya ada sikap kerendahan hati. Yang terakhir atau yang keempat, menjadi teladan. Masih di 1 Petrus 5 ayat 3b dikatakan firman Tuhan demikian, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba. Sama seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi,
bahwa kawanan domba atau berbicara tentang komunitas ini adalah tentang kumpulan daripada orang-orang. Seperti yang saya sampaikan di poin 3 tadi, apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan dengan tulus hati dan dengan kerelaan, bahkan dengan pengorbanan. Sehingga orang-orang di sekeliling kita, mereka akan melihat dan mereka akan ikut melaksanakan dengan sukacita dan damai sejahtera, bukan dengan paksaan. Salah satu contoh kita berbicara, misalnya jam ibadah. Ketika jam ibadah dilaksanakannya pada pukul 11 siang, maka seorang pemimpin di dalam KGM akan menyampaikan mungkin kepada semua anggotanya, terlebih khusus bagi para pelayan yang terlibat di dalam, bahwa kita akan hadir di tempat kita beribadah pada jam 10 tepat. Apa tujuannya? Bahwa sebelum kita memulai ibadah, tentu bisa jadi kita berlatih bersama, bisa jadi kita berdoa bersama, bisa jadi kita memuji menyembah bersama. Nah, mungkin bagi setiap para pelayan yang terlibat, ada dua golongan orang. Golongan A bisa jadi dia datang jam 10 kurang 5 menit, sehingga boleh dibilang orang ini tepat waktu. Tetapi ada golongan B yang mungkin datang berpikir bahwa nggak apa-apa, terlambat sedikit masih oke. Contoh, dia datang jam 10 lewat 10. Memang belum terlalu terlambat, tetapi ada sesuatu yang tidak kita sadari. Bagi seseorang yang tadi dia datang lebih awal, karena dia menghargai bahwa dia adalah anak Tuhan yang taat-taatan Tuhan. Sehingga antara apa yang dia bicarakan dan apa yang dia lakukan, serta apa yang di dalam hatinya, itu betul-betul satu arah. Artinya orang ini adalah orang yang berintegritas. Sedangkan mungkin kawan kita yang menjadi contoh di bagian B ini, dia berpikir bahwa nggak apa-apa, terlambat sedikit juga tidak ada masalah. Memang tidak ada masalah, tetapi secara tidak kita sadari bahwa di dalam hati kita ada sedikit menganggap enteng orang lain. Ada sedikit menganggap bahwa nggak ada masalah, mungkin sebelum saya tiba belum dimulai. Berarti kita akan merasa kita lebih dibutuhkan, kita lebih penting daripada yang lain. Nah, rekan-rekan kaum muda yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, agar kita selalu menjadi teladan bagi rekan-rekan kita yang lain. Mari kita selalu berintegritas. Mari kita selalu melakukan apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita bicarakan, dan apa yang kita lakukan atau tindakan kita harus selaras dengan hati kita, dengan mulut kita, agar supaya rekan-rekan kita yang lain akan dapat melihat bahwa sungguh kita adalah orang-orang yang berintegritas. Apa dasarnya? Karena kita memiliki kerendahan hati. Sedangkan bagi rekan-rekan mungkin yang mengalami keterlambatan tadi, secara tidak disadari bahwa sesungguhnya di dalam dia ada sedikit rasa yang menganggap bahwa dia lebih penting daripada yang lain. Atau mungkin dia berkata, tidak mungkin mulai sebelum saya tidak ada di sana. Nah, kalau demikian, ini tidak menjadi berkat buat kita. Oleh sebab itu, milikilah kerendahan hati, dan marilah kita tetap menjadi teladan di dalam setiap sikap dan perbuatan kita, agar supaya kita diberkati Tuhan, agar supaya seperti firman Tuhan katakan, pada waktunya Tuhan akan meninggikan kita. Saya akan memberikan firman Tuhan yang terakhir di dalam Matius 20 ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini adalah perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Ketika itu ada 2 orang murid Tuhan yang dimintakan oleh ibunya, jika boleh mereka duduk pada waktu nanti di samping kanan Tuhan Yesus, bahkan di samping kiri Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus menjawab mereka bahwa bukan Tuhan yang menentukan, tetapi Bapa di sorga. Siapa yang mestinya harus duduk di samping kanannya atau harus ada di samping kirinya.
Namun Tuhan tahu apa tujuan dan maksudnya. Bahkan murid-murid yang lain sempat juga marah kepada Yakobus bahwa apa yang dia maksudkan seperti itu. Tetapi yang Tuhan katakan kepada mereka bahwa untuk kita ditinggikan atau untuk kita memperoleh sesuatu yang lebih yang kita harapkan, maka firman Tuhan katakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya apa? Sikap kerendahan hati sangat-sangat diperlukan di dalam kehidupan kita untuk kita mengiring Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kiranya apa yang sudah kita pelajari, yaitu biarlah melakukan segala sesuatu jangan dengan terpaksa, karena kita memiliki sikap kerendahan hati. Dan kemudian yang kedua, janganlah mencari keuntungan di dalam kita melakukan segala sesuatu, karena kita memiliki sikap kerendahan hati. Dan yang ketiga, janganlah memerintah atau jangan menjadi sok bos, karena kita memiliki sikap kerendahan hati. Dan yang keempat, biarlah kita selalu menjadi teladan, karena memang kita memiliki sikap kerendahan hati. Ada satu cerita di dalam Lukas 7 ayat 36-50, di mana Tuhan Yesus berkunjung ke rumah seorang Farisi. Dan ketika Tuhan Yesus sedang berada di sana, tiba-tiba ada seorang perempuan yang berdosa datang kepada Tuhan Yesus dan menangis di bawah kaki Tuhan Yesus, dan air matanya menetes di kaki Tuhan Yesus. Dan kemudian si perempuan ini melapnya dengan rambutnya. Setelah kemudian kering, baru dia meminyaki dengan minyak yang wangi, minyak yang mahal kaki Tuhan Yesus. Ini berbicara tentang gambaran daripada kerendahan hati. Seorang yang memiliki kerendahan hati, maka pasti dia melakukannya tidak dengan terpaksa. Dia dengan tulus ikhlas. Dia menyadari bahwa dia punya kesalahan dan dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Kemudian dia tidak mencari keuntungan, justru dia berkorban. Karena dia menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak layak menerima kasih anugerah Tuhan. Namun oleh karena kasih karunia Tuhan, dia diselamatkan. Oleh sebab itu, dia juga mau berkorban. Berkorban perasaan, bahkan berkorban mungkin secara status, ataupun memberikan minyak wangi yang mahal harganya, supaya dia layak di hadapan Tuhan. Bahkan dia tidak memerintah, tetapi dia melakukannya seorang diri. Dan kemudian dia menjadi teladan. Hingga saat ini namanya tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kita semua mengagumi seorang perempuan ini. Dan saya percaya, ketika kita memiliki sikap kerendahan hati, dimanapun kita ada, kita akan menjadi berkat. Di komunitas, di KGN, kita menjadi berkat. Di komunitas di tempat kita bekerja, kita akan menjadi berkat. Bahkan ketika kita ada di rumah kita juga akan menjadi berkat. Atau mungkin kita di tengah-tengah pergaulan bersama dengan rekan-rekan kita juga akan menjadi berkat. Oleh sebab itu, saya simpulkan, milikilah sikap kerendahan hati di dalam setiap aspek kehidupan kita, supaya boleh menjadi berkat bagi sesama, dan kita akan menerima berkat serta peninggian dari Tuhan untuk mempermuliakan namanya. Sekali lagi, kita sadari bahwa apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, semua dari Tuhan. Dan biarlah kita melakukan dengan penuh tanggung jawab, dan setelahnya kita kembalikan setiap pujian hormat hanya kepada Tuhan. Inilah gambaran daripada sikap kerendahan hati di dalam kehidupan kita. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba telah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu untuk rekan-rekan kaum muda KGN Banjarmasin. Biarlah kiranya Tuhan kebenaran firman ini termateraikan di dalam hati kami masing-masing, agar ya Tuhan kami memiliki sikap kerendahan hati. Kami percaya melalui sikap kerendahan hati ini, kami melakukan segala sesuatu tidak dengan terpaksa, tetapi kami melakukan dengan pengabdian diri. Dan kami percaya kami boleh menjadi berkat dimanapun kami ada, dan kami percaya kami boleh menikmati berkat Tuhan. Bahkan kami akan menikmati peninggian daripada Tuhan
pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan memberkati rekan-rekan KGM Banjarmasin. Apapun yang mereka lakukan, baik yang sedang berkuliah, baik yang sedang bekerja, atau mungkin yang sedang belajar, dan apapun yang mereka lakukan, kami percaya Tuhan menjadikannya berhasil, karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan memiliki sikap yang rendah hati di dalam hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom KGM, senang sekali rasanya saya bisa menyapa teman-teman sekalian dalam KGM News minggu ini. Saya Ichen, saya akan menyampaikan info seputar KGM Banjarmasin dalam sepekan. Sukacita sekali kita dapat menyambut teman-teman yang baru saja bergabung dalam ibadah KGM. Dan sama-sama kita berdoa melalui komunitas KGM kita ini, kita sama-sama bisa bertumbuh dan semakin mengenal akan Tuhan. Bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengisi form yang linknya terdapat pada kolom deskripsi. Dan juga, siapa yang belum komsel? Bagi teman-teman yang belum komsel, juga bisa mengisi form yang linknya terdapat pada kolom deskripsi. Ayo kita ketemu di komsel! Dan yang tidak kalah penting, kami juga mengundang teman-teman untuk bisa berhadir dalam KGM Morning Prayer yang diadakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 5.15 pagi sampai jam 6 pagi melalui Zoom Meeting. Yang link Zoom-nya akan dibagikan di grup WhatsApp Rocket, KGC, Royal, dan juga tentunya ada di Instagram KGM Banjarmasin. Sekian KGM News minggu ini. Jangan lupa untuk follow Instagram KGM Banjarmasin untuk bisa dapatkan update berita-berita terbaru seputar KGM. Saya Ichen mohon undur diri. Have a nice day and God bless you. Dadah! Mari kita berdoa, kita akan tutup ibadah kita pada saat ini, kita akan berdoa berkat dan kita juga akan berdoa persembahan. Mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pada siang hari yang indah ini, kami sungguh diberkati dan kami sungguh bersuka cita Bapa. Kami boleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan di dalam KGM online ya Bapak. Biarlah semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Saatnya Tuhan kami mau memberkati pekerjaan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita. Dan biarlah kiranya Tuhan persembahan kami berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Berdoa pada saat ini Tuhan untuk Indonesia. Biarlah Indonesia dalam perlindungan Tuhan. Indonesia dalam hati Tuhan. Dan biarlah Indonesia Tuhan boleh diberkati Tuhan. Berkati pemimpin bangsa kami. Berkati Tuhan Bapak Presiden, Wakil Presiden, segenap jajaran kabinet para menteri, seluruhnya Tuhan TNI dan Polri yang boleh mengatur negeri ini. Biarlah hikmat Tuhan menyertai setiap mereka. Berkati kota kami juga, perlindungan-Mu menyertai kota kami. Dan biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi kota kami. Berkati setiap kami juga Tuhan, anak-anak-Mu yang boleh Tuhan mengandalkan Tuhan, yang boleh setia mengiring akan Engkau. Biarlah berkat-Mu berlimpah-limpah bagi setiap kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Oh, seluruhnya diberkati oleh Tuhan, bahkan keluarga kami, rumah tangga kami, semua dalam berkat kemurahan Tuhan. Membawa doa Bapa Gembala kami, biarlah kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu menyertai akan gembala kami. Biarlah keluarganya diberkati, biarlah anak cucunya diberkati, dan semuanya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Akhirnya Tuhan kami mengangkat hati kami di hadapan Tuhan, mengarahkan pandangan kami hanya kepada Tuhan, dan kami mengatakan Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kiranya Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau terus naik-naik dan bukan menjadi turun. Bawa dan terimalah berkat dari Allah Bapa, serta kasih sayang dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang senantiasa memimpin, menyertai, memelihara, melindungi dan memberkati saudara. Usaha pekerjaan saudara diberkati oleh Tuhan. Studi sekolah saudara diberkati oleh Tuhan.
kesehatan saudara diberkati oleh Tuhan, pelayanan saudara diberkati oleh Tuhan, keluarga saudara diberkati oleh Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan saudara, karena saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mencintai pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dan menjadikan Yesus sebagai satu-satunya sumber kehidupan saudara, maka segala perkara dibuatnya berhasil. Yang percaya diberkati oleh Tuhan, percaya bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Dan biarlah roh kita menyala-nyala bagi Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.